halo semuanya. Perkenalkan, saya Dai Kembang Cita Dewi, mahasiswa Universitas Udayana dari mata kuliah Digital Society. Nah, untuk hari ini saya akan membahas topik yang lagi hangat banget, yaitu mengenai Artificial Intelligence ataupun kecerdasan buatan. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, apa sih AI itu sendiri? Nah, AI itu merupakan teknologi yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar seperti manusia. Nah, idenya ini tuh sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1950-an ketika Alan Turing bertanya, bisakah mesin berpikir? Nah, pertanyaan itu jadi dasar lahirnya AI modern. Dan di tahun 1956, istilah Artificial Intelligence ini resmi diperkenalkan di konferensi Dartmouth, dan sejak saat itu pun dunia komputasi berubah secara total. Nah, kalau disederhanakan itu AI itu punya 4 pendekatan utama. Yang pertama itulah berpikir seperti manusia, yaitu meniru cara otak bekerja. Yang kedua, bertindak seperti manusia, seperti robot yang bisa berinteraksi. Yang ketiga itu adalah berpikir rasional, menggunakan logika untuk mengambil suatu keputusan. Dan yang keempat itu adalah bertindak rasional. Artinya, sistem itu mampu memilih tindakan yang paling efektif berdasarkan data yang telah diberikan. Nah, supaya bisa cerdas, AI ini membutuhkan algoritma ataupun aturan matematis yang membantu komputer bisa belajar dari data. Nah, inilah yang disebut dengan machine learning. Contohnya, algoritma seperti decision tree, David Bayes ataupun natural network itu digunakan untuk mengenali wajah, memahami suara, hingga memprediksi cuaca. Nah, bayangkan tuh, jika komputer itu belajar dari pengalaman seperti manusia yang makin pintar setiap kali berlatih. Lalu, bagaimana AI digunakan di dunia nyata? Nah, banyak banget nih. Yang pertama dari segi industri, di mana AI itu membantu menganalisis data dan juga otomatisasi kerja. Di mana mulai dari mobil tanpa pengemudi, asisten virtual seperti Siri dan juga ChatGPT, sampai sistem pendeteksi penyakit di bidang medis. Dan yang kedua dari bisnis, di mana AI ini menganalisis perilaku konsumen dan juga memberikan rekomendasi produk. Di mana itulah kenapa terkadang iklan di media sosial itu terasa sangat kok pas banget ya gitu. Dan yang terakhir itu dari kehidupan sehari-hari, di mana AI ini itu sebenarnya ada di HP yang mengenali wajah ataupun di aplikasi yang menerjemahkan bahasa secara otomatis. Namun semakin canggih AI, kita juga perlu berpikir kritis. Apakah teknologi ini menggantikan manusia atau justru membantu kita lebih produktif dan kreatif? Nah, kesimpulannya AI itu bukan cuma tentang mesin yang pintar saja, tapi tentang bagaimana manusia menggunakan kecerdasan buatan dengan bijak untuk membangun society yang lebih cerdas, efisien, dan juga manusiawi. Nah, baik, sekian dari saya. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.